Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait contoh dan ilustrasi dari penerapan PMPJ, prinsip mengenal pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan publik, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 155 tahun 2017, yaitu perubahan dari PMK nomor 55 tahun 2017 bersama saya Hendrawanto. Kasus pemberian jasa audit umum oleh akuntan publik melalui kantor akuntan publik, di mana ada PT Elektrik Jaya adalah perusahaan di bidang perdagangan elektronik yang berdomisili di Jawa Barat. PT Elektrik Jaya menugaskan AP Hendrawanto yang berstatus sebagai rekan pada KAP Sukardi Hasan dan rekan di Jakarta, yaitu untuk melaksanakan audit laporan keuangan historis tahun buku 2021. PT Elektrik Jaya dalam bertindak diwakili oleh Direktur Utama. Jadi dengan demikian, PMPJ yang harus diterapkan, prinsip mengenal pengguna jasa yang harus diterapkan oleh AP Hendrawanto adalah yang pertama, yaitu harus dilakukan pemetaan ruang lingkup, di mana disebutkan penugasan dan lingkup dari PMPJ. Penugasannya yaitu audit laporan keuangan historis tahun buku 2021, lingkup PMPJ-nya dapat diterapkan PMPJ sederhana. Yang kedua, persetujuan pengguna jasa. Disebutkan bahwa AP Hendrawanto telah menyampaikan bahwa akan menerapkan PMPJ saat memberikan jasa audit laporan keuangan historis tahun 2021. Dan PT Elektrik Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya menyatakan setuju dan mendukung penerapan PMPJ dimaksud. Selanjutnya yang poin C, yang poin 3 yaitu membuat analisis profil dari entitas bisnisnya atau pengguna jasanya. Yang pertama, profil terkait dengan pengguna jasa, nama pengguna jasanya, lalu profil pengguna jasa dari korporasi non UMKM, profil bisnisnya perdagangan elektronik, profil bisnisnya yaitu di Jawa Barat, bisa disebutkan alamat lengkapnya. Beneficial owner itu tidak ada karena PT Elektrik Jaya langsung menugaskan kantor akuntan publik tanpa perantara. Pemetaan risiko dapat dibuat tabel seperti tabel di bawah ini, yaitu ada 3 jenis profil yang disebutkan: pengguna jasa, bisnis pengguna jasa, dan domisili. Kategori profilnya sesuai dengan kondisinya, yaitu pengguna jasanya korporasi non UMKM, bisnisnya itu perdagangan elektronik, domisilinya Jawa Barat, resikonya pengguna jasa karena non UMKM bisa dikategorikan tinggi, perdagangan ini dikategorikan rendah, sementara dengan domisili Jawa Barat dikategorikan sedang. Setelah profil, yang keempat, poin D, yaitu dibuat prosedur PMPJ-nya, prinsip mengenal pengguna jasa. Prosedur yang dapat digunakan adalah PMPJ sederhana dengan proses. Ada beberapa proses, ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi pengguna jasanya, melakukan pertemuan langsung tatap muka dengan Direktur Utama PT Elektrik Jaya yang dikuasakan dengan menunjukkan surat kuasa jika ia dikuasakan. Pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas dari pengguna jasa dan mengumpulkan informasi serta dokumen PT Elektrik Jaya. Adapun dokumen yang dikumpulkan kita sebutkan juga di sini, yaitu pengumpulan informasi serta dokumen PT Elektrik Jaya sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi akta pendirian PT Elektrik Jaya dan perubahannya jika ada. Yang kedua, fotokopi keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. Yang ketiga, fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa Direktur Utama dari PT Elektrik Jaya memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Elektrik Jaya. Selanjutnya, dokumen lain yang juga harus dikumpulkan yaitu fotokopi surat izin usaha perdagangan, fotokopi tanda daftar perusahaan, fotokopi NPWP perusahaannya. Selanjutnya, setelah identifikasi, poin yang kedua yaitu melakukan verifikasi.
Kita sebutkan di sini AP Hendrawanto melakukan verifikasi dengan membandingkan dokumen fotokopi dengan dokumen asli. Jadi setelah mendapatkan dokumen fotokopi ini sebagai bagian kertas kerja kita, dilakukan verifikasi dengan membandingkan dokumen aslinya untuk meyakinkan bahwa fotokopi ini memang sudah sesuai dengan aslinya. Atau maupun juga bisa melakukan dengan pencarian informasi terhadap perusahaan dan pihak-pihak terkait, misalnya mencari tahu apakah PT Elektrik Jaya terdaftar di sistem Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga salah satu prosedur membandingkan data yang diterima berupa fotokopian dengan perbandingan dari informasi dari pihak ketiga. Yang selanjutnya itu pemantauan transaksi. Disebutkan AP Hendrawanto melihat transaksi yang dilakukan PT Elektrik Jaya dan mempelajari dokumennya yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dan tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu kita buat juga penatausahaan dokumen. Perlu kita state di sini bahwa setelah selesai penugasan, KAP menyimpan seluruh dokumen Elektrik Jaya atau perusahaan tersebut yang terkait dengan PMPJ sederhana, baik dalam bentuk digital, soft copy, maupun dalam bentuk dokumen fisik yang disimpan tentunya dalam lemari arsip yang aman, yang bertahan karena akan disimpan dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun sesuai dengan PMK 155 tahun 2017. Itulah dari prosedur-prosedur kertas kerja yang harus disiapkan, mulai dari pemetaan ruang lingkup, persetujuan pengguna jasa, analisis profil, prosedur PMPJ-nya yang kita sebutkan juga, verifikasi, terakhir yaitu penatausahaan dokumen. Lalu contoh-contoh terkait dengan korespondensi dan persetujuan dan lain-lainnya. Ini ada contoh surat terkait dengan penerapan PMPJ, di mana surat ini, korespondensi ini kita kirimkan kepada pengguna jasa untuk menginformasikan bahwa kita akan menerapkan prosedur PMPJ. Kita state di sini tempat, tanggal dari surat, kepada yang terhormat pimpinan perusahaan dan alamatnya dengan hormat. Sebutkan dasar dari dasar hukumnya itu berdasarkan PMK sekian. Menginformasikan kepada Bapak bahwa kami akan melaksanakan prosedur prinsip mengenal pengguna jasa yang diminta oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perlu juga disebutkan di sini, atas hasil penerapan PMPJ tersebut, perusahaan wajib menandatangani formulir hubungan usaha penerapan PMPJ. Jadi selain surat, nanti ada surat persetujuan, ada juga formulir hubungan usaha penerapan PMPJ tersebut. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan KAP-nya. Setelah surat tersebut dikirimkan, manajemen harus membuat surat pernyataan persetujuan, menyatakan setuju atau tidak setuju atas penerapan PMPJ tersebut. Dibuatlah surat pernyataan seperti contoh ini. Kami yang bertantangan di bawah ini, nama, jabatannya sebagai direktur. Jika dia direktur, jika kuasa, sebutkan kuasa dan lampirkan surat kuasanya. Dengan ini menyatakan bahwa kami setuju. Jika setuju, sebutkan setuju. Jika tidak setuju, maka tidak akan diteruskan penugasannya. Untuk melaksanakan PMPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK nomor sekian-sekian, tempat dan tanggal surat pernyataannya, lalu yang memberikan surat pernyataan, perusahaan dan direktur. Setelah tadi korespondensi dan surat persetujuan, ini yang tadi disebutkan dalam korespondensi bahwa perusahaan wajib menandatangani formulir hubungan usaha terkait PMPJ, di mana formulir ini mencakup isinya yaitu terkait dengan pemetaan ruang lingkup, ruang lingkup penugasannya, lalu pernyataan persetujuan pengguna jasa manajemen terkait dengan penerapan PMPJ, menyatakan setuju atau tidak setuju, lalu terkait dengan analisis profilnya disebutkan juga di sini, analisis dari resikonya termasuk juga kita sebutkan, lalu prosedur PMPJ yang dilakukan,
mulai dari identifikasi, pengumpulan dokumen, lalu verifikasi. Setelah ini di-state semua dalam formulir tersebut, ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu tim KAP dan dari perusahaannya. Jadi ada 3 dokumen: surat korespondensi, surat pernyataan persetujuan, dan formulir hubungan usaha terkait PMPJ. Ini yang harus kita dokumentasikan dan dimasukkan ke dalam kertas kerja dan disimpan dalam waktu minimal 5 tahun. Setelah itu, ini sebagai catatan ya, bahwa dalam formulir juga disebutkan, ditambahkan catatan, pemantauan transaksi dilakukan apabila ditemukan adanya transaksi mencurigakan dan ditindaklanjuti dengan pendalaman. Jadi jika ada transaksi yang mencurigakan, maka ada tambahan tindakan lanjutan dari pendalaman atas temuan transaksi tersebut. Ya, demikianlah kawan-kawan sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini berguna dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.